Kula nuwun Ki. Moga. Nggih. Rahayu Ki Surya. Alhamdulillah, moga rahayu. Nggih. Kula niki wau badhe sowan mriki niku enten keperluane iki. Nggih. Iki badhe tangklep babagan keris. Lah jenengan kan termasuk ahlinya keris to teng Kediri mriki. Pelajaran. Nggih. Pelajaran. Nanging nggih sampun ngertos ngoten. Dadi kula niki badhe tangklep niku tentang sejarah asal usul keris Ki Surya. Niku pripun? Asal usul keris. Nggih, pripun? Ngapunten. Oh, nggih. Asal usul keris-keris niku sebenarnya pada pas era-era apa nggih? Mulai muncul dikenal kan era Kabudan. Kabudan niku ada dua konsep sebenarnya. Nggih. Sebagai senjata, terus yang kedua sebagai ageman. Ageman niku semacam apa ya? Jimat ya. Bukan. Nek senjata niku lak mangke fungsine untuk perang. Oh, nggih. Nah, untuk perang, dan fungsinya kan biasanya cuman beberapa momen tok, untuk militer dan sebagainya. Oh, berarti untuk senjata membunuh lawan ngoten nggih. Kalau ageman itu lebih ke harian, bendino, ageman keseharian. Dipakai ke sehari-hari lah. Mati itu. Berarti zaman Kabudan itu contohnya zaman kerajaan apa lagi? Mulai Mataram, Medang. Berarti Mataram kuno ya. Mataram kuno, Medang, terus Kauripan. Itu biasanya dikenal dengan istilah tikam. Senjata tikam. Nggih. Petok, kadgo. Berarti sing kandel-kandel ngoten ya nggih. Gumbeng pakai ritual. Terus kemudian era-era masuk ke Isana, peralihan kan. Terus kemudian wangsa-wangsa iki apa? Singosari. Nah, mulai kenal teknologi keris. Lamati itu menjadi apa? Keris itu sebenarnya mulai di puncak teknologinya di era Singosari. Oh. Di era Singosari. Berarti saat di era Singosari itu keris difungsikan sebagai apa Ki? Lebih kepada apa jenenge? Ageman tadi. Jadi ageman itu ada dua fungsi. Yang pertama itu tikam. Tikam ini cara tentara kan bisa komando. Oh, gitu. Dibawa kemana-mana, nggak pakai perang tapi dibawa kemana-mana, tusuk lah. Seperti itu. Perang-perang harian. Petuk. Kalau sekarang niku nggih, pistol polisi ngoten nggih. Semacam pistol lah. Jadi antara apa? Brand karo pistol kan beda. Ngoten niku lho. Macam-macam niku. Itu teknologinya sudah berubah. Sebenarnya apa ya, tergantung sisi pandang. Bisa penurunan, bisa dibilang nggih apa ini? Penyempurnaan. Dramatik kan dibilang penurunan karena secara bentuk penanaman energinya menurun. Menurun. Tapi dia sudah nggak pakai penanaman energi lagi, tapi pakai pengoptimalan frekuensi. Jadi beda teknologi gitu loh. Nah, beda teknologi, selamat itu. Seperti yang jenengan katakan tadi Ki, tentang penanaman energi dan juga penyelarasan frekuensi ya. Nah, itu sebenarnya masuk dalam ilmu apa Ki kalau di keris itu? Metalurgi. Fisika. Sudah masuk ke fisika ya. Berarti ini real ya? Real. Maksudnya nggak pakai goib-goiban, nggak pakai apa ya? Nggak pakai, ada sih goibnya ada, tapi itu bukan masuk dalam ranah bahasan empu. Itu hanya faktor apa ya namanya? Pendukung saja. Dan pengikut. Gitu. Pengikut gitu loh. Ibaratnya cara wali itu wis sekti, muridnya para bangsa jin kan banyak yang ikut menjadi muridnya, menjadi abdinya, itu pengikut namanya. Tapi substansinya bukan itu gitu loh. Keris itu wis memancarkan atau mempunyai isoteri sebelum ada kodamnya. Jadi kodam itu faktor bawaan, enggak faktor tambahan lah, pengikut. Gitu. Ya. Bukan utamanya keris bukan. Ya. Cuman karena mungkin kesini jarang yang mau membuka itu, jarang mau yang menjabarkan itu, akhirnya yang dibahas di masyarakat umum adalah faktor kodamnya. Mitosnya itu tadi. Akhirnya jadilah terus yang klaim sirik dan sebagainya ya, karena memang kita nggak bisa menyalahkan 100% karena memang yang bahas ini jarang gitu loh. Orang malah memahaminya
goibnya. Padahal goib ini nggak begitu sebenarnya faktor pendukung. Kalau menurut panjenengan sendiri, metalogi keris itu bagaimana Ki? Kalau ini kan ada beberapa keris yang mungkin dilihat dari apanya, dapurnya atau pamornya atau apanya gitu. Dapur sama pamor. Berarti yang mempengaruhi metalogi dan frekuensi keris tadi adalah dapur sama pamor. Dapur sama pamor. Jadi secara analogi simpelnya itu seperti antena televisi, antena radio itu kan bentuk berbeda bentuknya, frekuensi yang ditangkap juga berbeda. Nanti yang dipancarkan juga berbeda. Ada gelombang audio, ada gelombang visual, video itu kan juga beda nanti. Sebenarnya teknologi itu sebenarnya. Sebenarnya teknologi ya? Sebenarnya. Untuk jadi, apa Ki? Untuk apa? Menambah. Kalau dulu gini, menambah kepercayaan diri, menambah fokus. Misalnya yang untuk kerezekian misalkan ya. Itu nanti gelombang yang ditangkap adalah gelombang-gelombang yang bersifat rezeki, akhirnya mempengaruhi gelombang otak, fokusnya ke rezeki. Akhirnya husnudzonnya tinggi, yakinnya tinggi, akhirnya rezekinya juga PD-nya tinggi terkait dengan rezeki gitu ya. Jadi kalau seumpamanya pengusaha itu berani ambil resiko tinggi gitu ya. Feeling-feelingnya tajam dan sebagainya kan gitu. Sebenarnya itu memperkuat energi diri sebenarnya, bukan dia harus mendatangkan sesuatu, bukan. Bukan termasuk itu. Sugesti juga sugesti masuk. Jadi sugesti masuk secara frekuensi, olah frekuensi masuk, komplit sebenarnya. Dalam itu ilmu perkerisan atau metalogi. Berarti sebenarnya keris ini berarti dibuat untuk memperkuat sinyal kita gitu ya. Betul memperkuat sinyal. Benar. Bahasa kerennya memperkuat sinyal. Ben luwih fokus. Energinya kalau fokus ke satu titik kan mesti kasil kan gitu gitu. Intinya gitu. Berarti agar lebih bahasa Islamnya itu lebih istiqomah lagi ke jalan, seumpama kerisnya untuk mencari rezeki apa Ki? Misalkan keris dengan pamor-pamor udan mas, waswuta, wahyu tumurun, banyu mili, banyak lah, banyak dalam arti. Nanti kalau untuk yang bela diri, kalau yang untuk yang perlindungan itu misalnya, gitu ya? Wengkon, singkir, adat tunggal atau apa, sodolanang, banyak, intinya banyak. Itu bukan apa ya, bukan ranah gaib, itu murni frekuensi. Ya. Jadi bentuk pamor kan bahan ya, bahan sebagai penjagaan diri. Pamor titanium, nikel dan sebagainya itu kan bahan namanya. Itu dibentuk dengan bentuk tertentu akan menambah gelombang tertentu. Nanti akan menang gelombang tertentu, gelombang itu akan mempengaruhi, memancarkan, mempengaruhi yang pemiliknya. Iya. Itu intinya ke situ. Nggak ada unsur apa? Negisnya itu enggak ada. Kalaupun ada, ya itu loh, faktor ngikut. Karena empu itu tadi pasti bukan orang sembarangan gitu loh. Kayak semacam itu. Enggak usah keris lah, apapun kalau yang bikin tuh orang-orang kelas kan biasanya mesti kodam itu mau mendampingi si barang itu gitu loh, dalam arti itu. Menjaga lah. Menjaga. Candi kayak masjid kayak atau kuil sebagainya kan mesti ada kodam-kodam yang akan menjaga tempat itu. Betul. Ikut menjaga bukan apa ya istilahnya? Bukan masuk di dalamnya. Bukan menjadi tuahnya itu bukan. Kan gitu. Ini ke situ. Berarti kalau keris bertuah itu kalau menurut jenengan sendiri gimana? Satu, empunya harus bagus. Dia penguasaan spiritualnya mateng, tenang, wis enggak apa ya? Enggak labil jiwanya. Itu berarti satu. Terfokus gitu ya. Jadi waktu membuat itu benar-benar keinginan yang di dia mau buat apa gitu. Sir gawe keris rezeki. Ya kudu ini nata, wah aku sir gawe gelombang yang rezeki. Akhirnya seluruh perhatiannya akan ke situ gitu. Kemudian nanti akan keluar feeling-feelingnya, tak buat gini, gelombang seperti ini, gelombang kan macam-macam juga soalnya. Salah juga kan gitu. Itu teliti banget dalam arti untuk membuat itu, nggak syukur gitu loh dalam arti itu. Dibilang bagus itu harus satu, empunya bagus, kedua bahannya bagus, terus yang ketiga pasikutan ngarani. Pasikutan itu apa? Pasikutan itu rancang bangunnya itu. Rancang bangun itu kan desainnya gitu. Desainnya. Nanti salah set ya beda.
gitu Beda, ya. nanti Berarti beda. harus buat baru lagi atau bisa diperbaiki? Nek dulu ya nggak bisa, harus. Makanya baru lagi. kalau orang dulu bikin keris satu keris bisa setahun, Oh. bisa lama. Saking presisi dan keseimbangannya itu Nah, tadi ya. saking harus tepatnya. Kalau enggak itu merusak namanya. Hmm. Contohnya kayak legenda, ini legenda ya, legenda kayak Ken Narok yang akhirnya nggak sabar nunggu kerisnya. Oh, iya. Itu karena ya memang lama untuk bikin sebuah pusaka dan seorang empu pasti tahu siapa Ken Narok. Besok calonnya jadi ratu itu tahu. Sebenarnya mesti didesain untuk seorang ratu yang amrih apik piye kan gitu. Oh gitu. Jadi nggak sembarangan Nggak buat gitu ya, sembarangan, tapi tapi karena nggak saking sabar. nggak sabarnya. Nggak sabar belum Jadi jadi. agak sini dikit Ki. Iya, Kayaknya frame-nya kurang masuk. Terus ini kan ada beberapa keris. Iya. Jadi tolong jenengan jelaskan tentang apa itu pamor dan apa itu dapur Ki. Nah, nggih. Dapur Dapur dan pamor. ini sandangan apa ya? Sandangan itu berarti Warangkanya ya? model Cirebon. Hmm. Nah, kerisnya ini tilam namanya. Bukannya biasa aja Ki ya? Biasa saja. Nanti kalau mau yang ada unggah-ungguh buka dan sebagainya nah mungkin ke itu bukan konsep gawan keris tapi itu konsep keraton atau apa begitu. beda lagi. Ini namanya tilam. Tilam. Tilam ini bisa disebut induk dari keris. Induk keris atau apa? Babonan. Hmm. Babonan awal-awalnya Keris ya. Tapi ini keris dah, bukan secara keseluruhan. Artinya keris itu kita bahas era-era Singosari, Oh gitu. bukan yang era Kabudan kan nanti lain ada lagi, Iya, iya. prototipenya ada lagi. Iya, ini yang era Singosari sebagai kita sebut yang sudah disebut keris lah, enak ngomong gitu. Oh iya iya, iya. Yang sudah berbentuk keris gitu ya. Keris, konsep keris gitu. Ini tilam sari ya? Nggih, tilam sari. Kalau dibilang tilam sari itu gimana? Kerisnya lurus. Hmm. Terus kemudian gandiknya juga polos. Gandik itu yang mana? Yang ini gandik. Oh iya. Ini polos, pejetan ada atau belombangan. Oh. Satu terus ada tikel alisnya. Nah, legoan ini. Iya. Ini tikel alis. Tikel alis ini berarti dua. Satu Enggak, ini aja. legoan kayak daran banyu itu. Iya. Nah, ini Berarti ini disebut tilam tilam sari. Kalau pamornya? Nanti kalau ini agak lurus sedikit, tilam upeh, ada tilam upeh, ada tilam sari. Kalau Dibagi. tilam upeh itu yang gimana Ki? Yang mananya yang Tilam lurus? upeh itu ini biasanya serawiannya nggak ada. Serawian ini loh. Oh iya iya iya. Cukup lurus seperti ini. Nah, kayak gini loh, kayak gini. Nah, kayak gini. Sederhana lah, ini sederhana. Oh, iya, Nggak iya. begitu ayu gitu. Berarti nggak ada ujungnya ini nggak ada ya ini? Ada, tapi nggak melengkung gitu loh. Nggak iya. berekor. Nggak begitu berekor gitu loh. Itu tilam upeh, dan ini tilam sari. Kalau apa ya? Selain dari sisi esoteri dan sebagainya kan nanti ada filosofi. Filosofi itu ajaran sebenarnya, ajaran atau doa yang ditanam dalam keris. Oh, doa yang ditanam dalam keris itu ya? Karena dulu belum kenal buku, belum kenal kumpulan jamiah pengajian, belum kenal apa, empu dan para sesepuh itu ajaran itu ditanam dalam benda-benda tertentu yang dipakai oleh manusia, pengiling-iling gitu loh. Ajarannya cek teringat. Filosofi misalkan tilam itu tikar. Oh iya, Nah, tilam itu tikar. Kalau upeh nanti putih, suci, artinya polos lah, lugu. Kalau sari itu bunga, taman bunga, keindahan lebih itu. Tilam ini biasanya di orang pertama kali punya keris itu dulu disarankan tilam. Karena untuk memulai sesuatu yang baru, kita kan harus punya tikar gitu dalam arti. Kalau tilam upeh itu filosofinya pada rumah tangga yang sakral, yang harmonis, yang apa ya, sisi ketuhanannya tinggi, nggak terlalu neko-neko lah. Intinya tetap ingat bahwa konsep cara Islam ini nikah ke ibadah, semacam itulah, semacam itu. Nanti kalau untuk pengantin juga ya. Nah, memang pertama kali uang biasanya ketika nikah sama orang tuanya mesti dikasih tilam, biasanya gitu. Orang dulu seperti itu. Zaman-zaman era Singosari mencoba seperti itu. Gitu. Terus kemudian tilam sari itu biasanya dulu itu orang-orang produk kelas menengah ke atas. Harapannya kan rumah tangga yang indah, berbunga-bunga. Biasanya wong-wong dulu kan orang-orang kelas atas yang seperti itu. Wong desa kan ya pokoknya yang penting
Duwe bojo Duwe gitu. bojo apik, rukun, damai kan gitu ae lah, enggak butuh neko-neko. Kan itu dulu lah. Jadi kalau kita baca konsep kan dipilah dulu jadi gebyah-uyah. Ini saiki orang kasta-kastanan loh dulu pakai gitu loh. Nanti gitu kita saat zaman kerajaan. nggak boleh kita menghakimi sekarang kan ya nggak temu gitu. Itu. Terus untuk pamornya ini ada nggak pamornya? Pamornya saya yang punya Sodo Lanang. Sodo Lanang ini konsepnya kan ketuhanan. Bentar, kalau ini kan nggak ada pamornya ya. Kita Nggih. tunjukkan yang ada pamornya aja Ki. Nggih, Ini tadi dapurnya tilam upi. nggih, tilam sari. Tilam sari ya, tilam sari. Atau tilam gitu aja lah. Iya. Oke. Yang ini yang Sodo Lanang yang ada pamornya. Nggih, kemudian Mana yang Sodo Lanangnya? Sodo Lanang nggih mau. Oh. Ini yang pamornya. Berarti ini tadi pamornya Sodo Lanang gitu ya? Nggih, pamornya Sodo Lanang, dapurnya tilam gitu lah. Tilam. Nah, ini kalau yang ini namanya maiso atau kebu. Oh. Maiso lajer itu ya? Nggih, maiso lajer atau kebu lajer. Terus yang kalau Maisa ini nama pamornya ya? Bukan, nama dapurnya. Nama dapurnya, sorry. Terus nama tilamnya, nama Pamornya waswutah, Waswutah. atau jaringan kebak. Jadi Jaringan seperti kebak ini. bisa, waswutah bisa. Nggih. Ini Pamor-pamor kerejekian. oh, berarti untuk kerejekian ya yang Nggih, seperti- kerejekian, kerukunan. Kalau maiso sendiri konsep maiso bukan apa ya, kebu itu kan kalau sekarang memang konsep apa? Imitnya seperti itu. Iya. Kalau dulu kebu itu Rajogoyo gitu ya. kebu itu dulu sakral. Oh. Dia simbol semangat, simbol apa ya, kesungguhan, juang dan sebagainya. Makanya zaman era Kediri itu malah terkenal penganugerahan gelar Maiso itu di zaman Kediri malah kondang. Oh iya iya. Kayak Maiso Mundarang, Senopati itu dikasih gelar biasanya gelar-gelar Maiso gitu. Maiso, bukan hewan-hewan lembu dan sebagainya itu. bukan Maiso Suro itu bukan ya tapi. Sama juga. Loh, Maiso Suro itu berarti gelar dari Kediri. Kata depannya itu gelar. Bukan gawan bayi itu bukan sebenarnya. Gajah Mada itu apa nama asli dari lahir cepet Gajah Mada kan enggak juga. Kan menjadi kayak Hayam Wuruk pun sapa sing mosok lahir cepet Hayam Wuruk kan enggak juga, itu kan julukan. Berarti itu nama gelar gitu Nama ya. gelar. Karena sudah mencapai sesuatu yang membanggakan bagi kerajaan. Itu gelarnya. Siap, Ini itu. siap. Namanya Maiso, dapurnya Maiso. Maiso nanti ada Maiso Teki, ada Maiso Dengen, banyak lah nanti banyak. Kalau ini Maiso Lajer. Ini Maiso ya? Lajer yang umum pamornya waswutah atau jaringan kebak. Ini biasanya peruntukannya untuk orang-orang yang sudah menikah, berumah tangga, dalam arti untuk ageman menempuh kehidupan golek pangupa jiwa lah. Oh, Dalam arti mencari itu. rezeki gitu ya. Cik semangat kerja nih, terus peluang-peluang juga banyak kan gitu. Berarti yang dinamakan dengan frekuensi tadi ini adalah bentuk pamornya tadi ya. Bentuk pamornya ini ditata sedemikian rupa, akhirnya nangkep gelombang-gelombang tertentu berpengaruh kepada pemegangnya. Terus Ki, pertanyaannya, jika keris ini rusak atau korosi Ki, Nggih. masihkah berfungsi? Tergantung kita nanti lihat kursinya. Kalau kursinya sampai merusak pamor, apa ya, sampai ke tengah wilayah gini ya, Iya. ya mau nggak mau berpengaruh. Secara isoteri berpengaruh, secara energi mungkin enggak, tapi secara isoteri atau fungsinya operasionalnya wis berpengaruh. Berarti seperti HP yang rusak gitu ya. Seperti penangkap itu. penangkap sinyal yang rusak gitu aja. Gelombangnya wis kacau lah, mati itu harus diperbarui. Bisa dibawa ke empu, bisa Diperbarui lagi. dilaras namanya, dilaras lagi. Cuman biasanya orang kan eman-eman, Iya. eman-eman karena Nilai kunonya itu. historinya Nilai itu yang disimpan akhirnya jadi artefak, akhirnya disimpan, ada yang seperti itu. Eman-eman. Iya. Tapi biasanya kalau yang sekarang orang-orang pahami itu kan keris itu energinya tidak akan hilang karena itu mungkin pemahamannya itu tadi kodam yang masuk itu tadi ya mungkin. Secara energi dia nggak hilang, tapi secara Fungsi. fungsinya, Oh iya iya. frekuensi tadi itu akan berubah. Ada yang nggak beres gitu loh. Nah, energi kan beda lagi. Tapi bisa konslet juga Ki, ya berarti. Oh bisa. Nanti makanya kalau keris yang kayak contohnya kita kenal
beberapa keris itu yang nggak baik dipegang, pegat wojo, terus apa ya pamor terjang landep. Itu beberapa pamor yang nggak tidak baik. disarankan untuk orang karena jelek nanti frekuensinya jelek. Fungsinya itu tadi untuk apa lagi? Itu biasanya satu ada keris gagal produk. Oh. Gagal produk kayak pamor harusnya di tengah, dia nyebrang. Oh gitu. Itu biasanya gagal produk akhirnya mending nggak usah dikoleksi gitu loh. Jadikan artefak atau mungkin apa bisa disimpan aja, nggak usah dijadikan ageman gitu ya. Pegat wojo itu biasanya antara saton sama bajanya pisah. Harusnya nempel, dia nggak mau nempel. Itu berarti kan ada nanti kalau di gelombangnya juga lain nanti. Oh iya. Itu mending disimpan. Nggak baik untuk dipakai ageman itu nggak baik. Nah, terus caranya Ki untuk memakai ageman itu gimana? Nggak begitu rumit sebenarnya. Gimana? Kita paduk. Makanya kalau bikin empu dulu bikin keris itu wis dikasih unsur seni tinggi. Nah, itu sebenarnya memudahkan kita untuk merefleksikan si esotari tadi. Contohnya misalnya seni, kita menikmati gini aja, menikmati, terus kita misalnya dikasih minyak, dipandang gini, ini wis memancarkan gelombang sendiri, begitu. Nggak usah jadi seumpama boosternya TV itu kita ginikan gitu ya? Sering kita pasang lah intinya gitu, kita pasang gitu, ya wis sudah, nggak aneh-aneh, nggak perlu diapakan. Tapi kalau ini terfokus pada satu channel gitu ya? Kalau TV kan banyak channel. Kalau ini terfokus pada satu channel, tinggal lihat pamor dan dapurnya gitu benar, ya. Benar. Kalau pengen banyak channel ya banyak keris gitu. Gitu. Tuku gitu ngono gitu. Kan gitu. Seperti itu. Cukup begini aja enggak usah diapa-apakan. Sering dilihat, sering dicabut, dirawat ya. Niat ngerawat, niat menikmati, sudah gitu aja. Enggak usah. Nanti dengan sendirinya gelombang akan lancar. Oh gitu ya. Berarti nggak usah dibawa kemana-mana gitu. Nggak usah, malah kecekel polisi malah repot. Gitu. Intinya seperti itu, nggak usah kalaupun toh ada yang pakai konsep tertentu itu pakem lain dari keris gitu loh. Oh iya. Misalkan ada keraton yang punya tata cara merawat keris. Itu kan pakemnya keraton merawat keris, bukan pakemnya keraton bukan pakemnya keris. Bukan pakemnya keris gitu loh. Makanya kadang klaim-klaim tertentu ditanamkan pada keris itu salah. Ada orang yang memakai ini untuk sirik, ya orangnya yang sirik bukan kerisnya yang sirik gitu. Betul. Kerisnya nggak ngarani jaluk ngono enggak kok dalam hati gitu loh. Dalam hati jangan dikebiahu ya. Ini seni kok, ini seni tinggi. Kan itu. Cukup seperti itu. Kita punya ya cukup dirawat, dikasih minyak, ditanting ngarani. Ditanting gini. Dinikmati gitu dinikmati. Ya. Ini dengan sendirinya akan connect. Terus nggak perlu aneh-aneh. Itu tak. Tergantung jadi kita harus tahu juga Ki bagaimana dapurnya, bagaimana fungsinya dan bagaimana pamornya itu gitu. yang perlu sebenarnya yang perlu dipelajari malah itu. Karakternya kita apa, pengennya ke arah apa, cara koleksi yang seperti apa kan gitu. Itu harusnya seperti itu. Ada lagi satu keris itu yang yang hitam itu cemengan. Keleng. Nah, itu gimana Ki untuk keris keleng itu sendiri fungsinya mungkin beda atau gimana? Keleng itu biasanya sebenarnya bukan kok tidak berpamor, tapi ada pamor tapi disembunyikan. Disembunyikan sama empunya. Dibungkus. Jadi keris itu kan kalau dulu itu minimal 3 bahan. Antara besi, baja, sama pamor. Pamor itu kalau dulu pakai meteor kan, titanium sama nikel sebenarnya. Yang penting ada kalau itu. Kalau sekarang titanium sama nikel itu ya. Sekarang kan nggak ada meteor. Diganti Wis diolah, akhirnya ngambilnya langsung beli nikelnya. Kan gitu. Jual nikel kan banyak sekarang. Kan gitu. Sampai kita ekspor nikel. Kan itu. Gitu. Intinya wis 3 bahan itu wajib. Antara 3 bahan ini punya gelombang masing-masing gitu loh. Nah, untuk keleng itu si pamornya itu dibungkus sama satonnya. Saton itu biasanya baja sama tadi sama besinya. Yang warna hitam itu dibungkus, pamornya di dalam. Tapi kadang-kadang namanya pandi, kadang juga keluar beberapa nyembul serit mirip rambut.
keluar, tapi dalamnya banyak sebenarnya pamornya. Itu filosofinya itu kan untuk ketenangan. Oh, iya. Ketenangan, Menyembunyikan hawa nafsu gitu ya intinya. Ada tapi aku biarin dunyo semacam gitu. Enggak begitu Berarti tampil. kalau orang Jawa itu untuk bertapa atau lelaku gitu Ki ya. Untuk orang prasaja, itu ngomong sing apa eneke enggak neko-neko, enggak begitu melok-melok dengan apa ya. duniawi Itu gitu ya. lebih ke ketenangan, apa eneke. Seperti itu. Biasanya kesepuan biasanya. Kesepuan tuh tokoh-tokoh spiritual, tokoh-tokoh agama, dan beberapa orang yang memang condong ke sana itu biasanya agamanya Kelang, biasanya seperti itu. Bukan tanpa pamor ya, tapi ada pamor, tapi disembunyikan tadi. pakemnya tetap ada pamor. Nggak bisa tanpa pamor. Contohnya ada ini. Ini kelang ya ini. Nah, ini kan sebenarnya awalnya kelang ini. Sebenarnya karena korupsi akhirnya kan kelihatan. Oh iya. Ini dulu kebungkus sebenarnya, kebungkus. Si pamor ini nggak kelihatan, tapi karena usia mungkin lapisan di luarnya agak berkurang, dalamnya mulai kelihatan. Iya. Dalamnya ini kalau digosok gitu, dalamnya malah lebih banyak pamor lagi. Sebenarnya itu. Kalau ini kelihatannya apa Ki? Pamornya. Pamornya ya keleng, maksudnya keleng. Oh. Soal kelihatan nih nggak sengaja gitu loh. Ya. Oh iya. Bukan kesengajaan, bukan satu niatan. Betul. Akhirnya ada keluar istilah pamor sana, pamor rambut itu karena itu hanya istilah karena nggak disengaja. Itulah. Kalau ini dapurnya apa Ki? Polanggeni. Polanggeni itu ciri-cirinya Polanggeni. Polanggeni itu luk 5. Gandiknya Nah, polos. yang dinamakan lo itu gimana Ki cara menghitungnya Ki? Nah, cara menghitung lo itu dari sini. Misalkan gini ya. Kita pegang sini dari depan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti atasnya sudah nggak kehitung ya? Nggak kehitung. Dari depan berakhir ke depan. Di depan juga. Oh iya. Kalau nanti kita coba 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada ini melengkung ke sini kok terakhirnya misalnya di sini terakhir ya, nggak boleh harus di sini. Harus depan. Kalau di sini berarti kemungkinan dia korosi itu putus. Oh gitu. Nah, ada kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5 terus ini 6 misalkan. Berarti dia 7. Tapi atasnya terputus gitu ya. Harus di terakhir di depan. Luk 5 gandiknya polos, ada pejetan. Itu Polanggeni. Kalau yang dinamakan Pandowo itu yang gimana Ki? Pandowo itu ini juga bisa dimaksud Pandowo. Pandowo itu luk 5. Oh, luknya 5 itu Pandowo. Luknya 5 gitu ya. Nanti kan diadopsi lagi dibagi lagi menjadi Pandowo Prasojo, Pandowo Cinarito, Pandowo Lare. Intinya luk 5 itu Pandowo. Nah, filosofinya biasanya ngambil dari kisah Pandawa. Dari mulai Pandowo Lare itu filosofinya ketika Pandawa diusir dari keraton dulu di ning jero alas kan tirakat namanya. Tirakat mencari jati diri, belajar dan sebagainya itu fase-fase itu yang pengen dijabarkan oleh keris Pandowo Lare. Cara kehidupan kan si nom-noman lah. Masih labil. Pandowo cik lare gitu. Cara Oh, nggih lare, bocah gitu. Masa-masa itu jangan berharap si masa-masa katakanlah umur 25 ke bawah, ya aja ngarep-ngarep kok urip kok soro misalnya ya kita masih masih belajar kan gitu, mencari dulu. Iya. Itu dulu. Nanti ketambahan lagi ada ricikan tambahan. Dapur itu sebenarnya ada filosofinya secara detail. Urutan. Contohnya misalnya ada kelompok jalak nanti. Jalak itu ada jalak mulai dari jalak tilam, kemudian jalak ngore, jalak banyak, jalak nguwuh, jalak sangu tumpeng, bawahnya. Itu urutan ajaran sebenarnya dari mulai masa muda sampai akhirnya sampai di Sangu tumpeng itu tadi. Sangu tumpeng terus mulai rumah tangga, mulai membuat suatu dunia sendiri. Kalau di Mocopat itu berarti itu ya yang sama makanya gini, ajaran itu kan ada yang ditanam dalam tembang, ada yang ditanam dalam relief, ada yang ditanam dalam pusaka, ada yang dalam bentuk
cerita banyak. Ya. Yang Terus pertama. gitu, ada apa lagi nih yang paling spesial menurut panjenengan? Tapi nggak dijual gitu ya? Enggak. kita bukan bagul ya. Bagul. Oke. Yang paling spesial menurut panjenengan? Spesial. Dan ada kisahnya gitu maksud saya. Kisah. Apa ya? Mungkin yang pernah dicat atau Dicat. Kalau nek paling populer di dalam dunia keris itu biasanya ini yang paling populer ya. Populer di dunia keris itu sengkelat. 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 Ciri-cirinya sengkelat itu bagaimana Ki? Lotnya 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah ini harus 13 di sini. Enggak, bukan 12 ini, tapi 13 di sini, cuman ujungnya sudah korosi sedikit. Gitu. Gitu. Lotnya 13, rinciannya ada sogokan kanan kiri. Bentar. Ini. Sogokan itu yang mana Ki? Ini. Sogokan kanan kiri, depan belakang ada sogokan komplit. Terus kemudian ada sekar kacang, jalen, lambe gajah 1. Apa tuh? Lambe gajah ini. Oh iya. Lambe 1. Kayak belalai gajah itu ya? Yang ini lah, yang bawah ini lah. Nah, Oh iya. Ini lambe gajah. Lambe gajah namanya. 1, kalau 2 nanti namanya lain soalnya. Wis jadi parong sari. Nah, lain. Ini sengkelat. Berarti hanya apa? Ada kelainan dikit gitu sudah berubah Lain, nama gitu. lain. Lambe gajah 1 sama 2 nanti filosofinya juga lain. Terus ini kalau pamornya masuk di apa Ki? Ini pamornya Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun. Biasanya untuk apa Ki? Kalau Wahyu. frekuensinya dari metalogi. Wahyu Tumurun itu untuk meraih apa ya? Pengharapan mendapatkan apa namanya? Kasil lah. Seperti mencalonkan bupati gitu. Misalkan apapun kajatnya kan bisa berhasil kalau diridhoi pangeran. Nah, ridho pangeran itu kalau orang Jawa biasanya kan wahyu. Bukan masuk wahyunya para nabi, bukan. Kabegjan lah namanya gitu loh. Betul. Kesestempel kalau bisnya lah, distempel dadi itu namanya wahyu. Siap. Okay. Pengennya seperti itu. Jadi ini pamornya untuk mendapatkan kebegjan Kabegjan. atau wahyu. Keberhasilan lah. Kalau bahasa Jawanya itu wahyu. Pangestu. Okay. Seperti itu. Ini kondangnya kan sampai menjadi mitos. Dulu era Mataram pernah membuat suatu mitos mengisahkan Majapahit tentang pertarungan antara keris sengkelat, sabu inten sama calon campur. Calon campur loh. Calon campur yang pengen membawa konsep baru dimusuhi oleh dilawan sama sabu inten nggak kuat, dibantu sama sengkelat. Akhirnya kedua keris ini menjadi satu melawan si calon campur tadi. Kemudian calon campurnya pergi meninggalkan pesan kalau mau tentrem buatlah keris Nogososro kan gitu. Itu cerita yang muncul di era Mataram, tapi menceritakan kisahnya Majapahit gitu. Itu kisah. Nah, nanti sebenarnya kisah apa itu? Itu ranahnya kan ranah apa? Sastra. Lain lagi nanti. Jadi ada sejarah yang ditanam melalui sastra kan gitu. Sastra itu sebenarnya mengisahkan satu kejadian perpolitikan sebenarnya, cuma di sanepo itu di sanepani ke keris itu tadi. Nah, kenapa kok keris yang dipakai penokoan kan gitu, seolah-olah ini orang kan gitu. Iya. Karena memang keris itu kan identitas juga. Selain untuk pusaka, ageman juga identitas ya. Misalnya sengkelat itu mewakili kaum militer. Kaum militer, kaum apa ya, pejuang lah, militan itu sengkelat. Sementara kalau sabu itu tuh kaum bangsawan, saudagar, terus lagi DPR itu sabu inten itu kaum itu dulu yang memerangi condong campur kan gitu. Condong campur itu apa kalau? Condong campur itu sebenarnya menurut beberapa literasi itu dulu ada apa ya? Pemberontakan. Bukan membawa konsep baru gitu loh. Oh iya.
Jadi era Majapahit itu dulu ada pendatang lah istilahnya, membawa konsep baru dalam artian mau merubah tatanan gitu mencampurkan menjadi satu gitu loh. Oh iya. Jadi satu, tapi yang namanya konsep dulu kan belum siap untuk menerima itu, penghapusan kasta dan sebagainya menjadi satu lah melebur. Karena era itu belum mampu untuk menerima konsep itu, akhirnya dimusuhi oleh bangsawan. Kan rugi para bangsawan gitu loh. Merugikan para bangsawan karena dari situ kan yo para bangsawan nanti kan turun akhirnya kan gitu. Terus akhirnya dilawan, tapi karena nggak mampu dilawan oleh militer. Melibatkan militer, kalah. Berarti itu sebenarnya cerita Majapahit ketika masa-masa akhir Majapahit kan dulu mungkin Islamisasi ya. Mungkin. Nah, itu ini kan amal akhirnya pemaknaan kan. Ada yang memaknai bahwa itu era Majapahit akhir itu ketika Islam mulai masuk, boleh. Itu kan jenis sastra kan mesti gitu ya. Buram kan. Nanti multi tafsir. Akhirnya gitu. Banyak orang yang nafsirkan macam-macam akhirnya. Soal akuratnya ya semoga mawon gitu. Iya, terkait apa ini tadi? Sengkelat ya. Sengkelat ini untuk militer ya. Nggih, apa jenenge? Identitas. Oh iya, identitas kaum militer, kaum militan gitu ya. Enggak militer tentara, enggak militan intinya. Militan. Kaum militan pejuang. Cara saiki ya paling ya para aktivis. Nah, gitu. Oh iya, aktivis. Intinya militan lah mengandalkan perjuangannya. Ini itu kaum-kaum itu yang disimbolkan dalam keris sengkelat. Lah, terus Nogo Sosro itu sebenarnya berarti kalau jenis model keris itu model keris baru ya? Karena kan kalau dari cerita ini tadi Nogo Sosro kan belum lahir. Belum. Jadi kalau kita merunut pada naskah sastra tadi, setelah kejadian itu baru si John Campur itu pergi dengan meninggalkan pesan. Nek pengen tentrem negeri ini gawe keris Nogo Sosro tadi dengan bahasa mungkin keris campur 1000 atau 1000 jenis gitu loh dalam arti itu. Makanya terus ditafsirkan menjadi keris Nogo Sosro dengan 1000 sisiknya kan gitu. Sosro kan namanya 1000. Maknanya Sosro 1000. Berarti mencampurkan semua rakyat gitu ya. Kalau nggak mau campur ya kudu kumpulno kan gitu. Kan. Dulu awalnya idenya adalah mencampurkan, meleburkan menjadi satu. Kalau nggak mau, ada opsi kedua, nek pengen tentrem, ya kudu nglumpukne memang persatuan intinya kan gitu. Di manage sing apik gitu loh, di manage sing apik. Kalau Nogo Sosro sendiri jenengan punya koleksinya enggak? Belum ada. Ya? Belum ada. Nang ada mungkin Nogo Siluman tapi ya enggak masuk dalam filosofi ini. Enggak masuk dalam gitu. Nogo Sosro itu naga tapi tubuhnya itu ada sisiknya 1000 sisik. Berarti memang dibuat seperti itu dijadikan pamornya ya, yang sisiknya itu bukan? Oh, sisiknya pamor? Ada yang emas juga. Ada yang tubuhnya itu sisiknya emas. Naganya juga di sinasa emas banyak. Ada yang walaupun enggak semuanya. Nanti juga ada kelas-kelas toh antara itu. Terus Ki, kalau ngomongin tentang naga tadi ya, ternyata kan di Jawa ada mitologi hewan naga. Nah berarti itu gimana tentang itu kalau menurut panjenengan aja tentang mitologi naga itu sendiri? Naga kalau di dalam sebenarnya sama dalam konsep baik Cina, Eropa, Jawa sama konsep naga itu kan simbol power pelindung, power pelindung sebenarnya itu dalam konsep satu negara kan itu konsep kenegaraan itu power pelindung, dia pelindung. Cuman nanti visualnya beda. Kalau naganya orang barat mungkin bersayap, kayak kadal bersayap lah. Kalau Jawa mungkin lebih kepada yang naga Yolo Duwowo ning kepalanya bermahkota, berkaki, bisa terbang kan gitu. Itu konsep Jawa. Itu kan sebenarnya Kalau Cina yang ada tanduknya gini ya. Kalau Cina kan kilin, model-model kilin, liong, naga liong, ada apa? Sungute. Itu sebenarnya hewan mitologi atau apa ya? Atau hanya sebatas imajinasinya orang-orang Jawa saja? Kalau menurut panjenengan? Menurut saya gini, kalau kita tarik ke
secara keilmuan itu sebenarnya bentuk-bentuk pemikiran. Imajinasi Bentuk, gitu ya. kan gini, orang itu perlu sesuatu satu wujud untuk memahami sesuatu. Tanpa wujud kan tanpa simbol, tanpa simbol kita nggak bisa memahami kan. Dalam arti itu, dia menempatkan simbol di titik yang tertinggi. Ngambil sosok yang paling tinggi itu loh. Nah, itu biasanya ngambilnya di situ. Jadi diwujudkan, disempurnakan sekalian. Wah, ini ular itu yang paling menakutkan kan ular ya. Singa galak kuat, tapi orang paling ya takut gitu kan. Tapi kalau ular kan wedi-wedi ngigirisi gitu loh. Nah, itu yang paling menakutkan lah. Itu biasanya ular. Terus kemudian untuk menanamkan sisi-sisi keagungan, tambahkanlah ada beberapa ornamen-ornamen, ada mahkota, bikin nambah keagungannya itu. Benggak. Kalau tanpa itu nanti kan ngegirisi tok gitu loh, ngegirisi tok. Nggak ada keagungannya. Akan disempurnakan dengan wujud-wujud seperti itu, dikenalkan dalam bentuk ada relief, ada tadi keris tadi, terus ada juga yang sastra, melalui sastra, kisah Nagaraja dan sebagainya kan banyak itu. Nanti banyak versi-versinya. Terus Ki, tentang keris lagi ya. Keris itu kan berlu itu di apa ya? Maksudnya memvisualisasikan ular itu sendiri atau tidak sebenarnya? Atau hanya bentuknya aja yang hampir menyerupai ular gitu? Look-nya itu loh. Itu ya ngambilnya dari ular sebenarnya. Ngambil apa ya? Imajinasinya dari ular juga sebenarnya. Karena ular itu secara umum itu berada di apa lah ini? Rantai paling atas. Kasta paling atas. Apalagi kan naga. Itu paling atas. Jadi bentuknya pun ngambil dari situ. Makanya ketika keris lo itu nek wong-wong sing sensitif itu mesti nangkep aura-aura ular di situ. Kalau orang yang sensitif mesti kadang ada orang yang nggak mau keris lo karena gila. Kayak ulo wong sing terlalu paranoid sama ular kadang-kadang nyawang keris lo nggak begitu mau kan gitu. Ada seperti itu. Terus kemudian jumlah lo itu nanti baru ke filosofi pengajaran. Ada lo mulai lo 3, lo 5, lo bertingkat nantinya. Itu pengen mengajarkan kasta, bukan kasta, urutan spiritual. Nek lo telu itu masih jangkung, cara orang masih meraih meraih keinginan, berjuang dan sebagainya. Nanti lo 5 itu kesempurnaan itu berarti kepemimpinan, masa keemasan. Oh iya. Masa keemasan. Nanti kalau sudah ke-7 mulai turun lagi, mulai wis bosen karo bosen pada puncaknya, akhirnya mencari alternatif ke keagamaan, mulai mengenal ketenangan. Ketenangan berarti lo 11 itu ya. Mulai lo 7. Lalu lo 9 sampai ke lo berikutnya itu mulai mengompletti diri dengan spiritual. Kalau lo 5 itu keemasan, berarti menceritakan masa-masa kejayaan. Si dunia gitu loh. Ngeraih jadi ratu. Nah, ratu kan biasanya terus mengasingkan diri, wis mengundurkan diri dan sebagainya itu. Itu filosofi dari pengajaran lo. Siap. Itu. Kayaknya sementara gitu dulu Ki. Monggo. Terima kasih banyak untuk ilmu yang hari ini panjenengan berikan kepada teman-teman. Semoga menjadi referensi keilmuan dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Terima kasih Ki. Sama-sama. Rahayu. Rahayu.